Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Sirahayu dari Program Studi Diploma 3 Farmasi Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil praktikum tentang pembuatan tablet kunyah dengan metode granulasi basah. Berikut yaitu cara pembuatan dan evaluasi granul dan evaluasi tablet kunyah. Apa yang dimaksud dengan tablet kunyah? Tablet kunyah adalah tablet yang diformulasikan untuk dikunyah, yang memberikan rasa enak di dalam mulut, mudah ditelan, dan tidak meninggalkan rasa pahit atau tidak enak di mulut. Metode yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu metode granulasi basah. Granulasi basah adalah proses menambahkan cairan pada suatu serbuk atau campuran serbuk dalam suatu wadah yang dilengkapi dengan sistem pengadukan yang akan menghasilkan aglomerat atau granul. Berikut kelebihan tablet kunyah. Yang pertama yaitu kenyamanan pasien dengan meniadakan kebutuhan air minum untuk menelan. Dan yang kedua adalah dapat memberikan kerja obat yang cepat. Yang ketiga, meningkatkan penerimaan pasien melalui cita rasa yang menyenangkan. Yang keempat, meningkatkan penerimaan pasien seperti warna dan rasanya yang enak. Berikut kekurangan tablet kunyah. Zat aktif dengan dosis yang lebih tinggi lebih sulit untuk dibuat tablet kunyah. Formulasi tablet kunyah ini dibagi menjadi dua, ada fase dalam dan fase luar. Fase dalam terdiri dari zat aktif yaitu menggunakan antalgin sebanyak 80 mg, zat pengikat menggunakan amilum sebanyak 10%, dan zat penghancur dalam menggunakan cornstarch sebanyak 10%, dan untuk zat pengisi yaitu menggunakan laktosa. Sedangkan pada fase luar yaitu terdiri dari penghancur luar menggunakan Avicel pH 102 sebanyak 10%, dan glidan menggunakan talc sebanyak 1%, sedangkan anti-adheren menggunakan MG stearat sebanyak 0,80%, dan untuk pemanis ada dua, yaitu sodium sakarin dan sodium siklamat. Pada sodium sakarin yaitu 0,80% dan sodium siklamat yaitu sebanyak 1%. Dan yang terakhir yaitu pewarna atau essence menggunakan rasa stroberi sebanyak 0,3%. Pada formulasi tablet kunyah ini dibuat sebanyak 100 tablet dengan bobot per tablet yaitu 200 mg. Berikut cara perhitungan formulasi tablet kunyah. Pada fase dalam perhitungannya yaitu 100% dikurangi total persentase luar yaitu 13,9%, total fase dalam 86,1%. Dan perhitungan zat aktif antalgin yaitu 80 mg dikali bobot per tablet 200 mg dikali jumlah tablet yang akan dibuat yaitu 100 tablet sama dengan 8000 mg. Dan pada amilum dan cornstarch yaitu dikali bobot per tablet dikali jumlah tablet yang akan dibuat. Sedangkan pada perhitungan laktosa yaitu persen dari fase dalam yaitu 86,1% dikali bobot tablet 200 mg dan dikurangi dengan bahan sebelumnya seperti antalgin, amilum, dan cornstarch yang hasilnya 5220 mg. Selanjutnya yaitu perhitungan pada fase luar. Pada fase luar terlebih dahulu diketahui kadar air dan bobot granul. Kadar air yang didapat yaitu sebanyak 4% dan bobot granul didapatkan hasil 80 gram. Perhitungan bobot granul 0% H2O atau yang disebut massa cetak yaitu 100/100 dikurang kadar air yaitu 4/100 dikali bobot granul yaitu 80 gram didapatkan hasil 76,8 gram. Dan perhitungan pada bahan fase luar yaitu persen bahan fase luar dikali dengan hasil dari bobot granul 0% H2O yaitu 76,8 gram.
Penimbangan bahan. Pada fase dalam yaitu antagin ditimbang sebanyak 8 gram, amilum ditimbang sebanyak 2 gram, aquades 3 ml, cornstarch sebanyak 2 gram, laktosa sebanyak 5,22 gram. Dan pada fase luar yaitu ada artificial pH 102 ditimbang sebanyak 7,68 gram, kaleb 0,768 gram, Mg stearat 0,6144 gram, sodium sakarin 0,6144 gram, sodium siklamat 0,768 gram, stroberi yaitu 0,2304 gram. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan tablet kunyah. Bahan yang digunakan yaitu ada antagin, amilum, kaleb, Mg stearat, artificial pH 102, cornstarch, laktosa, aquades, sodium sakarin, sodium siklamat, dan stroberi. Prosedur kerja. Prosedur kerja ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu pembuatan larutan pengikat, yang kedua yaitu proses granulasi, yang ketiga yaitu pencampuran akhir, yang keempat evaluasi granul, yang kelima yaitu pencetakan tablet, yang keenam yaitu yang terakhir evaluasi tablet. Selanjutnya yaitu pembuatan larutan pengikat. Selanjutnya yaitu pembuatan granulasi. Prosedur kerja evaluasi granul. Yang pertama, uji aliran granul. Timbang 20-30 gram massa, lewatkan ke dalam corong dan catat waktu seluruh massa melewati corong. Yang kedua yaitu sudut istirahat dengan rumus tan alfa sama dengan H per R. H tinggi, R jari-jari. Alfa sama dengan tan pangkat -1 dikali H dibagi R. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada uji pemanfaatan granul dengan rumus tinggi akhir dibagi tinggi awal dikali 100%. Dan yang keempat uji penetapan granul yaitu persen T sama dengan volume awal dikurangi volume akhir dibagi volume awal. Perhitungan granulometri yaitu penampung dibagi bobot total granul dikali 100%. Pada perhitungan kadar air yaitu bobot awal granul dikurangi bobot akhir granul dibagi bobot awal granul dikali 100%. Cara perhitungan persen kompresibilitas. Yang pertama yaitu hitung BJ nyata dengan rumus bobot per volume dan hitung BJ mampat yaitu bobot per volume mampat. Persen kompresibilitas yaitu BJ mampat dikurangi BJ nyata dibagi BJ mampat dikali 100%. Selanjutnya hasil evaluasi uji tablet. Yang pertama ada keseragaman ukuran yaitu diameter kurang dari 3 tebal dan diameter lebih dari 4/3 tebal. Keseragaman bobot yaitu kolom A 5% dan kolom B 10%. Yang ketiga yaitu kekerasan dengan rumus total hasil kekerasan tablet dibagi dengan jumlah tablet. Waktu hancur yaitu ambil sebanyak 6 tablet menggunakan alat disintegration tester. Dan selanjutnya yaitu kerapuhan dengan rumus berat awal dikurangi berat akhir dibagi dengan berat awal. Hasil pengamatan evaluasi granul. Yang pertama yaitu kadar air. Syarat kadar air yaitu kurang dari 5%. Kadar air akan berpengaruh pada waktu hancur dan daya serap granul dan berhubungan dengan kompresibilitas. Dari hasil praktikum didapatkan hasil kadar air yaitu 4% dan memenuhi persyaratan uji kadar air. Yang kedua yaitu laju alir. Syarat laju alir yaitu kurang dari 10 detik. Evaluasi ini bertujuan untuk menjamin keseragaman pengisian ke dalam cetakan. Dari hasil praktikum diperoleh hasil laju alir yaitu 8 detik dengan bobot granul 20 gram, sehingga dapat disimpulkan laju alir memenuhi persyaratan yaitu kurang dari 10 detik. Yang ketiga yaitu sudut istirahat. Syarat sudut istirahat yaitu kurang dari 30 derajat.
Sudut istirahat dipengaruhi oleh penanganan granul sebelum dilakukan pengukuran sehingga granul yang sama bisa memiliki sudut istirahat yang berbeda. Hasil dari perhitungan sudut granul yaitu 25 derajat, sehingga dapat disimpulkan hasil sudut istirahat memenuhi syarat. Yang keempat, persen kompresibilitas. Syarat uji kompresibilitas yaitu 11-20%. Persen kompresibilitas dengan mengetahui hasil BJ nyata dan BJ mapan. Dari hasil praktikum diperoleh hasil 19%. Dapat disimpulkan memenuhi persyaratan kompresibilitas. Yang kelima yaitu granulometri. Syarat granulometri yaitu kurang dari 10%. Granulometri atau penyebaran ukuran-ukuran granul menggunakan mesh nomor 20, nomor 40, nomor 60, nomor 80, nomor 100, dan nomor 120. Mesh disusun dari terbesar ke terkecil. Dari hasil praktikum diperoleh hasil 2%. Dapat disimpulkan memenuhi persyaratan granulometri yaitu kurang dari 10%. Yang keenam yaitu uji pengetapan. Syarat uji pengetapan yaitu kurang dari 20%. Uji ini digunakan untuk menilai aliran granul. Dari hasil praktikum diperoleh hasil 16%. Dapat disimpulkan memenuhi persyaratan pengetapan. Dan yang ketujuh yaitu uji pemampatan. Syarat uji pemampatan yaitu lebih dari 80%. Dari hasil praktikum diperoleh hasil 87%, sehingga dapat disimpulkan memenuhi persyaratan uji pemampatan granul. Ada hasil pengamatan evaluasi uji tablet. Yang pertama yaitu ada keseragaman bobot. Syarat uji keseragaman bobot yaitu pada kolom A 5% dan pada kolom B 10%. Uji ini untuk melihat homogenitas granul. Apabila bobot tidak seragam, kemungkinan disebabkan oleh homogenitasnya yang kurang baik. Dari hasil praktikum diperoleh hasil yaitu tidak ada tablet yang menyimpang pada kolom A dan pada kolom B, dan dapat disimpulkan yaitu memenuhi persyaratan keseragaman bobot. Yang kedua yaitu keseragaman ukuran. Syarat keseragaman ukuran yaitu diameternya kurang dari 3 tebal dan diameter lebih dari 4/3 tebal. Dari hasil praktikum yaitu memenuhi syarat keseragaman ukuran. Yang ketiga yaitu kekerasan. Syarat kekerasan tablet yaitu 4-10 kg per cm kubik. Dari hasil praktikum diperoleh hasil kekerasan yaitu 5, kg per cm kubik. Dapat disimpulkan itu memenuhi syarat uji kekerasan tablet. Yang keempat yaitu kerapuhan. Syarat kerapuhan tablet yaitu kurang dari 1%. Dari hasil praktikum diperoleh hasil kerapuhan tablet yaitu 0,4%. Dapat disimpulkan memenuhi persyaratan uji kerapuhan tablet. Dan yang kelima yaitu waktu hancur. Syarat waktu hancur yaitu 15 menit. Dari hasil praktikum diperoleh hasil waktu hancur tablet yaitu kurang dari 15 menit, yaitu 13 menit. Dapat disimpulkan itu memenuhi persyaratan uji waktu hancur tablet. Selanjutnya yaitu pembahasan dari hasil praktikum tablet kunyah dengan metode granulasi basah. Pada praktikum kali ini, kami melakukan praktikum mengenai pembuatan tablet kunyah dengan metode granulasi basah. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu memahami cara pembuatan tablet kunyah dengan metode granulasi basah dan evaluasi sifat fisiknya. Granulasi basah adalah metode pembuatan tablet dengan pencampuran fase dalam terlebih dahulu dengan pengikat yang basah. Digranulasi lalu dicampurkan dengan fase luar tablet. Kemudian dicetak menjadi tablet. Granulasi basah digunakan karena zat aktif dan beberapa zat tambahan memiliki laju alir yang buruk, sehingga tidak memungkinkan untuk digunakan metode yang lain atau kempal langsung. Pembagian fase dalam dan fase luar berdasarkan fungsi dan karakteristik setiap zat.
Fase dalam biasanya terdiri dari zat aktif, zat pengisi, dan zat pengikat yang tahan terhadap suhu tinggi dalam waktu yang lama karena proses pembuatan granulasi basah melalui pemanasan dalam oven untuk menghilangkan air dilakukan setelah terbentuknya granul. Fase luar adalah zat eksipien yang berfungsi untuk membantu proses pengempaan tablet, yaitu zat eksipien lain yang tidak tahan pemanasan dalam waktu yang lama. Pada formulasi tablet punya antalgin sebagai zat aktif yang mempunyai khasiat sebagai analgetik dan antipiretik, antalgin dimasukkan ke dalam fase dalam karena stabil dalam pemanasan yang lama. Pada praktikum kali ini dapat diambil kesimpulan yaitu pembuatan tablet kunyah menggunakan zat aktif antalgin dengan metode granulasi basah karena antalgin tahan terhadap pemanasan. Pada uji evaluasi granul, semua uji granul memenuhi persyaratan. Dan pada uji evaluasi tablet, semua uji tablet memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan sesuai dengan literatur. Selesai sudah hasil pemaparan saya mengenai cara pembuatan tablet kunyah dengan metode granulasi basah. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.